mari kita saksikan teater musikal Lebih Dari Kata. Dedi capek banget nih Mami. Biasanya kan Dedi pijitin Mami. Sekarang mau dipijitin. Oh iya. Sini. Capek nyari uang Mami. Makasih ya. Enak banget. Hah? Gak ada. Di atas banget sih. Aduh sering-sering kayak gini Mami.
Bila ada kasihan di rumah tangga, seperti ada singa dalam hati yang benar, tiada putus bernafas di rumah tangga. Kami undang semua pemirsa yang menyanyi sama-sama. Singa di rumah sama-sama rasakan di rumah tangga. Sini balikin. Ya, ambil sini kalau berani. Lambat sih kamu. Balikin nggak? Awas ya, boneka aku kenapa-napa. Itu hadiah dari bapakku yang di Amerika. Mahal tahu belinya $1. Wih, boneka boleh nih. Ya udah, kalau emang ini harga buat kamu ini aku balikin. Bohong ya. Aduh. Balikin sini adek. Aku bonekanya mau ambil. Iya apaan sih? Enggak ah. Mau kena cetak lagi nggak? Oh iya ya gak diambil lagi kak. Ya. Bagus, udah sana pergi. Nanti kena cetak lagi loh. Ih kotor banget sih. Dia sama aku doang. Ih, Kayak kayak ayam basi. udah pulang. Makasih kak. Kalau punya barang tuh dijaga, jangan dikasih ke orang dong. Kan itu jauh dari papa di Amerika. Lah, siapa yang kasih? Orang dia yang ambil sendiri. Kalau rusak gimana? Kan kamu itu barang kamu. Kalau rusak nanti kamu juga yang tanggung jawab. Mending buat aku aja. Gak mau? Bilang aja kakak mau. Udah ayo pulang, mama udah cariin. Tunggu sebentar, mau main dulu. Pulang, nunggu itu gak enak. Nanti emang kamu mau nungguin orang? Iya sebentar, tunggu dulu ya. Udah ayo pulang. Sebentar dulu lah, aku masih mau main. Udah ayo pulang sekarang. Ih, gitu mulu ngatur-ngatur, gak pernah dengerin apa yang aku ngomongin. Softly and tenderly, Jesus, Jesus calling, calling for you and for me. Sing on the poor house is waiting
Ini kakakku. Dia pintar. Dia selalu juara kelas. Hampir gak pernah rasanya aku lihat dia dimarahin mama karena nilainya jelek. Dia juga sangat aktif di gereja. Rasanya hampir tiap sabat dia diminta untuk maju ke depan melayani di acara kebaktian. Dia juga punya banyak teman dan dikagumi semua orang. Sebagai seorang adik, aku selalu dibanding-bandingin sama kakakku. Jujur, lelah banget rasanya selalu mendengar kakak begini, kakak begitu, kamu juga harusnya begini dan begitu. Seakan-akan aku harus memenuhi semua ekspektasi yang dirujuk kepada kakakku. Kakak itu bosi, selalu mengatur dan ujung-ujungnya aku cuma menurutin apa yang dia mau. Ya, benar juga adek. Lihat aja apa kata kakaknya. Aku tahu kakak sayang aku, tapi aku juga ingin untuk didengarkan. Kok gak ada sinyalnya sih? Bentar, Ma, bentar. Halo? Pak? Suara papa kedengeran ya? Kedengeran, Pak, kedengeran. Tapi sebentar ya. Adik, kamu sini. Papa telepon nih. Nih, kakak pegang. Halo, Papa. Baik, Pak. Sehat. Papa sekarang lagi di mana, Pak? Kok kayak berisik banget? Ini lagi jalan-jalan itu, lihat tuh, lihat ya, sabar ya. Mana tuh, Pak? Lihat, Mana? sabar ya. Tuh, lihat tuh. Wah, kayak kenal tuh. Kok Papa beneran kenal saya sih? Kayak dipegang betul ya? Jujur. Papa kenal saya? Ada-ada aja kamu, kakak. Ini papa lagi di Amerika loh padahal. Kamu bilang papa ke Indonesia nggak kasih info sama kalian. Ya lagian ya backgroundnya kayak begitu. Tapi kenapa marah-marah? Papa nggak kerja? Soalnya gimana gitu? Iya nih. Lagian bukan shiftnya papa lagi saat ini. Jadi papa lagi break, lagi jalan-jalan aja dulu. Besok malam kerja lagi. Ya, restoran lagi ramai banget. Benar-benar seminggu ini pokoknya padat banget lah. Baru saat ini lah lagi istirahat sih. Aduh Pak, kalau bisa istirahat juga, jangan kerja terus. Kalau kamu kenapa-napa di sana kan aku yang pusing. Tenang aja, Mama. Aku udah oke nih. Lagi tuh udah menjadi nih. Kalau dibilangin jebul. Pokoknya kalau ada apa-apa, aku langsung panggil KBRI ya buat jemput kamu. Bisa aja nih mama nih. Sampai KBRI dipanggil. Tapi ngomong ada cerita nih, ada berita bagus banget buat kakak sama adik. Apa tuh Pak? Tadi kan di restoran, waktu kemarin ada tamu orang Indonesia datang. Nah, dia ini komisaris Pertamina, orang yang paling kaya raya lah, namanya Bapak Laron Hasibuan. Wih, Bapak Laron, aduh. Kalau kayak gitu Mama juga mau ketemu Pak. Papa ketemu di mana? Jangankan ketemu, Ma. Aku ngobrol-ngobrol sama beliau. Kebetulan dia senang banget makanan sajian orang Indonesia. Nih, orang Indonesia masak. Jadi enak banget katanya. Wih, masakan Bapak enak berarti ya? Enak banget dong. Berarti kabarnya Papa mau direkrut Pertamina? Bukan dong, enggak. Jadi pas Bapak ngobrol sama Bapak Hasibuan ini, Bapak cerita lah soal kalian, keluarga Papa ini, soal kakak, soal adik juga. Oh, kita ya yang mau direkrut di Pertamina episode nanti. Jadi Papa tuh cerita cita-cita Papa tuh pengen banget bawa kalian ke Amerika ini, ya kan? Tapi kan kita tahu tiket tuh mahal banget, ya. Tiket mahal banget. Jadi pas Bapak cerita, Bapak Laron Hasibuan ini dia mau beli tiket pesawat buat kalian. Serius nggak sih
Nggak boleh semua cuma-cuma. Jadi papa mau bikin perjanjian sama kalian, kalau kalian mau datang ke sini, kalian harus dapat nilai atau juara 1 dulu, baru nanti datang ke sini. Elah, gampang banget itu. Siapa takut? Juara satu pak. Asal caranya gimana? Nggak bisa dong adek, kan ini hadiahnya besar. Jadi kalian perlu berjuang meraih sesuatu yang besar juga. Fair nggak menurut kalian? Papa yakin kok kalian bisa. Udah deh, aku pasti bisa kok. Nah gitu dong, itu baru namanya anak papa, kebanggaan. Ya udah, papa ngobrol dulu sama papi kamu ya. Oke. Pak, itu beneran si Pak Laron. Kok dia baik banget sih Pak sama keluarga kita gitu? Iya itulah puji Tuhan Ma. Tuhan itu baik banget, kita dipertemukan sama orang baik terus. Tapi ngomong ya Pak, yang tadi tuh beneran dari aku serius loh. Kamu jangan kesehatan dong. Kemarin kan kamu habis cek. Terus hasil labnya bilang kalau jantung kamu tuh kurang sehat. Makanya kamu harus banyak istirahat Pak. Aku khawatir di sini. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Tenang mamaku. Doakan aja terus aku ya. Tuhan itu pasti memberikan aku kekuatan dan kesehatan. Semua untuk aku bisa nangkai kalian semua sama anak-anak. Yaudah kalau gitu. Aku juga di sini doain kamu sama anak-anak. Kamu pulang deh, jangan lama-lama di jalan. Nanti ketemu yang lain. Oke bos, tenang aja. Baik-baik ya kalian di sana. Oke Papa, dadah. Salam doakan ya, bye-bye. Bye-bye, love you. Kakak sendiri dengan syarat diajukan papanya. Bukan sekali dua kali dia memang jadi juara 1 di kelasnya. Namun bagi sang adik yang selama ini prestasinya pas-pasan, keraguan-keraguan yang begitu besar muncul. Apa iya dia bisa jadi juara 1? Keinginan untuk bertemu papanya sangat menggebu-gebu, karena ia merasa papa adalah orang yang sangat menyayanginya, sedangkan mama selalu membela kakaknya. Rasa takut untuk gagal mendapatkan kesempatan bertemu papanya membuat dia begitu gelisah. Akhirnya, dia memutuskan untuk memenuhi syarat itu dengan cara apapun, bahkan kalau cara yang dia lakukan itu salah. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friends like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land, we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. The songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friends like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore.
Sebelum kamu lanjut berbicara, saya harus identifikasi kamu. Udah dipelajari passwordnya? Udah, saya udah siap. Oke. Oke, aman. Bawa uangnya? Bawa, ini nih. Mas bawa barangnya. Semua yang kamu butuhkan ada di dalam buku itu. Kamu tinggal ganti namanya. Saya yakin nilai kamu sempurna. Mas yakin gak bakal ketahuan? Tenang aja. Saya bikin? Saya sudah berpengalaman, semuanya aman. Oke. Makasih ya, Mas. Oh, terima kasih. Kamu kan bayar saya. Tarik terima kasihnya. Oke, saya tarik terima kasihnya. Good. Selamat tinggal. Semangat pagi. Ya. Bagus sekali. Memang murid-murid sekolah ini harus penuh dengan semangat dan ceria seperti ini. Baik, sekian dan terima kasih. Pak, pengumuman dulu. Mohon dulu. Iya, maaf. Baik, anak-anak, kalian sudah melewati 1 tahun lagi. Lupa. 1 tahun lagi tahun ajaran. Suka duka kalian hadapi 1 tahun ini. Dan yang paling penting, kita sudah 1 tahun lebih dekat kedatangan Tuhan kedua kali. Ada amin. Baik, sekian dan terima kasih. Belum, Pak. Rankingnya belum dibaca. Belum tak? Oh iya, maaf. Saya akan membacakan siswa-siswi terbaik dengan pencapaian tertinggi dari tiap kelasnya. Terima kasih Bapak Guru. Loh, kok ini kosong Pak? Belum disiapkan kan datanya? Udah, Pak. Itu kebalik, Pak. Iya, maaf. Baik, saya akan membacakan juara-juara dari setiap kelasnya. Satu persatu nama siswa berprestasi mulai disebutkan. Tepuk tangan terdengar setiap kali ada siswa yang maju berprestasi. Akhirnya tibalah saat pengumuman juara 1. Kepala sekolah dengan bangga menyebutkan nama sang adik sebagai peraih juara 1. Di sisi lain, tahun ini nama kakak tidak termasuk dalam daftar juara. Iya, itu tadi pengumumannya. Selamat buat semua yang juara. Yang belum juara masih ada tahun depan. Ya, terima kasih. Sudah boleh kan? Sudah, Pak. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Aduh, sumpah gue sedih banget guys, lo gagal. Boro-boro ranking 1, masuk 3 besar aja enggak. Udah nggak apa-apa. It's okay lah, namanya juga apa sih Shen? Roda berputar. Nah itu dia, roda berputar. Kita kan nggak selalu di atas. Iya sih, benar juga sih. Iya. Tapi tumben banget kemarin itu kenapa? Ya makanya gue juga bingung. Tiap gue belajar, kayak ada aja gitu yang mengganggu gue. Kayak gue bingung kenapa nggak masuk di pelajarannya. Nah itu yang dinamain kalau hari sial itu nggak ada di kalender. Udah lah, jangan sisi lah. Iya udah. Ini sebenarnya yang penting udah lewat gak sih? Mending sekarang kita ke Blok M. Bener banget. Mending kita cari tempat foto booth, baru kita cari desain yang viral. Baru ribut lagi sekarang. Aduh semua maaf banget ya guys, gue beneran ganggu banget, gue kayak males banget ya. Apaan sih? Jangan Boleh? Oh nggak boleh? Lu harus tetap ikut. Kan lu lagi sedih, nanti lu malah pulang, terus lu nangis, terus lu denger lagu. Iyo. Ya, gue kayak nggak bener energi gitu guys, mau maaf banget gue kali ini nggak ikut deh. Cuma nggak boleh ya, temen gue nggak ada yang bilang kayak gitu. Temen gue nggak boleh sedih, kita tuh harus happy supaya kita tetap sehat. Nih, nanti lu dengerin.
banget ya lu ya, bisa dapet yang sempurna. Lah bisa dong, kenapa harus gak bisa? Kamu remehin aku bisa dapet yang sempurna? Ngaku aja, itu tugas dari siapa? Dari siapa ya ini? Aku yang bikin lah. Gak usah bohong dah. Lu pikir gue gak tau? Itu tugas dari orang kan? Apaan sih? Sekarang kamu lagi nuduh aku Yuri tugas orang karena aku dapet yang sempurna? Gue tahu itu tugas siapa, gak usah ngaku-ngaku. Kenapa sih Kak? Kamu kenapa malah marah-marah ini dah? Kamu gak terima ya? Oh, aku tahu. Kamu cemburu. Biasanya kamu yang selalu di atas. Sekarang dia aku di atas, kamu cemburu. Munafik tau gak? Cemburu. Justru gue seneng waktu lu dapet ranking 1. Gue tuh seneng lu bisa ketemu papa di Amerika. Tapi gak pakai cara kayak gini deh. Itu namanya curang, malu-maluin tau gak? Curang apaan sih? Orang kakak yang gak terima kan kalau misalnya aku sebagai kakak, busuk tau gak? Jangan ngomong lu ya. Gila ya kakak. Aduh, suaranya sampai kepak. Lurah sana. Ada apa ini? Adek, kakak. Kenapa berani aja sama aku? Jelas banget. Kalian udah gede itu gak mau diliatin. Udah gede. Kenapa kak? Kamu apain adeknya? Dia tuh cemburu mah. Karena aku ranking 1. Aku yang bisa foto papa di Amerika. Dia gak bisa. Dia cemburu. Kak, gimana? Kamu kenapa? Ma, aku tuh gak cemburu mah. Aku cuma bangga dia bisa ranking 1. Terus, tapi aku tahu itu tugasnya itu punya orang. Aku tuh gantung teman aku mau buat kerjain tugas itu. Dia bohong mah. Tunggu jantung mama. Kamu nyuri tugas orang biar kamu dapat nilai bagus. Jawab adek. Lihat mama. Kamu nengel ya? Jawab. Aduh. Oke. Mama udah putusin sekarang. Mama udah kecewa ya. Kamu nggak jadi ke Amerika. Nggak, stop. Mama udah kecewa ya. Bayangin, Mama nggak pernah ajar kakak, adik untuk mencuri, apalagi berbohong. Sekarang kamu ke kamar, masuk kamar. Kamu pikirin apa yang kamu lakuin hari ini. Masuk kamar. Gagal sudah rencana kepergian adik ke Amerika. Dia yang tadinya sudah begitu semangat dan menantikan hari keberangkatannya, malah harus terkurung di kamar, tidak boleh pergi kemana-mana. Setelah kejadian itu, hubungan antara kakak dan adik sangat dingin. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Sang mama juga bingung harus berbuat apa. Tes. Aduh. Ya gimana dong, bingung ya. Sebentar ya Pak, di Indonesia lagi badai. Halo Pak, kedengeran nggak Pak? Halo. Nah, gimana Pak yang aku ceritain tadi? Bingung aku. Aku nggak cool, aku nggak bicara kasar sama anak-anak. Tapi mereka jadi nggak mau ngomong sama sekali. Kakaknya juga sama. Aku jadi ngerasa mereka ini saling musuhan Pak. Kalau menurut kamu gimana Pak? Ya udah Mar, kasih waktu aja dulu sama mereka. Mungkin mereka kenalin diri dulu lah satu sama lain. Ya kamu lakuin udah bener kok. Kita harus ajarin anak-anak kita untuk jujur. Itu udah mutlak untuk keluarga kita. Kita harus jujur. Nah, mungkin kita biarin ada konsekuensi sama mereka. Iya sih. Tapi Papa pasti kecewa ya. Kamu pasti pengen kakak atau adik pergi ke Amerika. Gak apa-apa malah, aku bisa kok ketemu sama mereka lain waktu. Aku gak mau sama kakak tiket gratis. Kita jadi orang tua yang gak tegas. Pak, aduh, aku nggak bisa kesana. Kenapa? Jantung kamu ngambil lagi? Astaga. Gak apa-apa. Mulu. Kan aku udah bilang, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Kamu kirim uang ke aku, ke adik, ke kakak. Kalau kamu di sana gak baik-baik aja ya percuma Pak. Ingat dong, kan aku udah ingetin setiap malam, setiap pagi, siang, sore. Kalau kamu ada apa-apa ya aku gak akan ragu-ragu. Aku langsung pesen tiket paling mahal, cepet.
temenin nyampe ke sana, jemput kamu. Iya. Kalau ada apa-apa, papa pasti cerita kok ke mama. Udah mama fokus aja ya buat kerjaan rumah dan urusan kita. Iya, Ma makan yuk, makanannya udah siap. Oh iya, ayo makan. Gimana ada di meja makan? Aduh, kamu nanya dari mulu sih. Ya aku nggak tahu. Dimakan di kamarnya kali. Ya nggak boleh gitu dong kak. Kamu ajak adenya. Duh, mama kamu makan juga ya sama aku. Yaudah aku makan sendiri aja. Enggak, mau makan. Iya nanti mama nyusul ya. Ya udah, sebentar ya pak. Aku mau makan sama anak-anak. Ingat ya tadi ya, jangan jukul. Iya ma, oke bye. Bye. Situasi ini terus terjadi sepanjang liburan kenaikan kelas. Keluarga ini tidak pergi kemana-mana, masing-masing kebanyakan menghabiskan waktu sendiri di kamarnya. Sampai akhirnya tahun ajaran baru datang. Kakak dan adik kembali pergi ke sekolah. Sepatu muka kayak jemuran domestik ya. Kenapa? Berantem lagi ya sama kakak lo? Berantem apaan? Selain natap aja enggak, gimana mau berantem? Udah perang dingin ya berarti? Gimana dong komandan? Perlu tentara, saya siapkan. Tentara? Boleh deh, tapi tentaranya impor dari Korea Selatan ya? Emang kenapa? Ganteng-ganteng soalnya. Nggak usah deh, kalau itu nggak usah. Kalau itu, nyari calon suami aja. Gak usah nyari prajurit. Oke. Woi, Kenapa sih semua orang hari ini ngagetin aku? Asik banget nih ngobrol berdua. Ikutan dong, mau halang-halang ya? Halang. Apa? Manchester City. Jalan-jalan kali maksud dia. Emang kagak lucu nanti. Iya, lumayan gak lucu lah. Tapi boleh lah. Nice try aja dulu. Tapi beneran ini kalian mau lagi ngobrolin apa? Bisa lah ya. Si bro lagi berantem aja sama kakaknya. Apaan sih? Udah gak usah bahas-bahas dia lah, males gue jadinya. Oh, masih kesel gara-gara nggak bisa ke Amerika ya? Dibilangin jangan bahas lagi ah. Santai. Us. Gila nggak bakal dibilang lagi. Kalian mau ikut aku nggak? Ke tempat asik. Tempat asik apa tuh? Tempat asik kapan maksudnya? Udah ikut aja, mau nggak? Iya tapi tempat apa dulu? Tapi ya udahlah kita nggak ada kerjaan juga. Ayo. Ayo. Yaudah. Kalau mau sekarang udah sama malu. Ayo, mana tempatnya? Iya, dari kota, mereka pergi ke suatu daerah terpencil di Jakarta. Daerah yang terkenal dengan lingkungan yang bebas dan tempat berkumpulnya anak-anak yang mengklaim diri mereka gaul. Nongkrong dulu. Bang Tai. Hey, Cil. Sini. Loh. Bawa teman? Iya, Bang. Duduk. Itu geser dong. Kasihan teman nih. Tumben nih. Habis dari sekolah kalian? Iya, Bang. Wah, sekarang udah bawa teman-teman ya. Bang, Ya. gue mau nanya. Apa tuh? Kenapa lu dipanggil Bang Tai? Sorry, bukan Tai. Tai. Oke? I-nya jangan terlalu jelas. Jadi sejarahnya adalah saya ini adalah orang yang paling santai di Indonesia. Jadi panggilannya Bang Tai. Jadi bukan Bang Tai. Iya. Soalnya kalau Bang San gak enak. Ya, Bang Tai. Ya, lumayan lah Korea gitu. Oke, ya kan enak kan. Ini tahun lain ini kenapa nih? Kayak mukanya busuk banget kayak belum diistrikan nih baju. Emangnya aku kelihatan suka-suka gitu ya guys? Lumayan lah. Kenapa cuy? Cerita. Pasti ada masalah kan? Ceritain aja nggak apa-apa. Gak apa nih gue ceritain. Ceritain aja. Tapi panjang loh. Boleh. Yaudah. Jadi gini bang ceritanya. Ya. Ade menceritakan permasalahan dia dengan kakaknya. Untuk menjaga durasi, anggap aja semua udah ceritain ya. Serius? Iya bang. Jujur ya. Kalau aku di posisi kamu, pasti kesel juga sih. Iya kan bang. Kesel banget. Sumpah keren. Kesempatan untuk Amerika itu kan ya datang tiap hari. Susah banget. Sumpah. Bahkan, Gue bang, ngerti gue. bahkan sekarang gini deh, kalaupun kamu dapat itu dengan cara curang, itu kan usaha juga namanya. Sumpah bener banget. Iya tuh bang.
emang gak pernah mau kalau misalnya ada yang daripada dia, apalagi orangnya gue. Serius? Iya, dia tuh munafik. Gila ya. Bayangkan ya, kalau andaikan nih waktu itu dia juga dapat juara, kayaknya kayak gini deh. Makanya kan, gue gak bakal kayak gitu tuh kalau misalnya dia yang juara. Iya, parah Yes. sih, parah sih. Gila itu. Tapi ya, siapa tahu kan niat kakaknya tuh baik gitu loh. Maksudnya dia tuh emang gak nanti-nantiin adiknya. Dia pengen lakuin hal yang benar aja. Nah dulu, maksud dia juga baik. Dia mau ketemu papanya di Amerika. Kurang baik apa seorang anak perempuan mau ketemu papanya udah lama mau ketemu? Iya kan? Coba kalian pikirin deh. Sekarang dia tuh sebenarnya cuma cemburu doang, man. Bener kata dia, munafik kan? Egois banget kakaknya ya. Iya, soalnya jahat ya kan? Mendingan ya, mendingan kamu kan sekarang udah SMA, kamu udah bukan anak kecil lagi, kamu harus lawan kan kamu. Lawan. Lawan lah. Tapi emangnya boleh kayak gitu bang? Loh, bukan masalah boleh nggak boleh. Masalahnya kamu berani atau enggak. Kita itu diberikan Tuhan kebebasan untuk memilih, benar? Jadi cuma kita yang bisa menentukan jalan hidup kita. Kamu jangan mau diatur-atur sama kakak kamu. Mau buat Tuhan. Jadi aku harus lawan gitu. Lawan aja, udah pokoknya kamu buktiin ke dia kalau kamu itu sudah tidak bisa diatur-atur lagi. Oke? Ya bener juga sih. Aku kan udah gede ya, bukan anak kecil lagi. Udah bisa kan nentuin mana yang baik. Iya. Bener juga loh bang. Nah, bener kan? Nih, supaya kamu makin berani untuk melawan kakak kamu, minum ini. Ini. Iya. Apaan bang tapi? Jus buah udah gak apa-apa, tenang aja. Jus buah. Cobain. Cobain. Aman. Aku kalau misalnya lagi takut minum itu langsung jadi berani. Minum. Gak enak banget. Awalnya doang gak enak, nanti lama-lama jadi enak kok. Tenang aja. Udah, yang lain, minum aja. Cobain. Semua nih. Gimana? Supaya kamu berani untuk lawan kakak kamu. Telepon kakak. Decline aja. Decline. Decline aja. Tapi saya nggak telepon gue. Udah, decline Gimana aja. bang? Kok sekarang dia ragu lagi sih? Coba decline dulu. Yaudah gue decline. Ya gue decline. Kamu jangan pelin-pelan dong. Kamu kan udah mau lawan. Dan Nah, itu dong. Jangan pelin-pelan. Pokoknya lawan. bener juga. Ngapain itu mau telepon? Ayo lah. Lagi. Nah kan, jadi enak kan? Wah, bang, ini ketemu lagi gimana? Kakak lu attachment issue nih kayaknya. Udah decline. Blok. Ya udah gue blok. Blok aja pokoknya. Dan udah gue blok. Belum di blok. Belum. Dah. Oke. Emang ya, kalian tuh teman-teman terbaik gue. Kalian tuh yang paling keren lah, yang paling ngertiin gue. Kita mah solid. Jadi lu mau bunuh orang pun kita yang nutupin. Makasih loh, kita solid banget. Makasih lu solid ini. Lu juga kan? Iya. Kurang seneng banget. Bro, lu sama teman-teman lu ini gua salut. Kalian tuh masih kecil-kecil tapi sudah mau saling membela. That's right. Keren. Ini tongkrongan keren. Makasih. Ya, kalian gimana kalau aku kenalin sama teman-teman gue? Solid juga tuh. Solid. Biasanya teman-teman gue males sih sama ketemu orang baru, tapi kalau kalian yang kayak gini yakin sih mereka pasti mau. Ayo. Gas, ayo gas. Tapi langitnya udah gelap gak sih bang? Gelap, ya ampun. Terang nih, gak apa-apa. Rumah kamu gak akan kemana-mana. Yang nentuin kamu mau pulang kapan itu diri kamu sendiri. Tapi terserah, mau pulang sekarang atau nanti. Nah, gue udah bisa bikin. Woi, ayolah. Ayo. Ya, anak-anak. Ini mau gak bang? Bagus nih. Bawa dong. Oke. Habis ini lumayan mahal nih. Bawa. Oke, ayo guys, kita happy. Balik ke rumah dan masuk ke dalam rumah. Kakak sebagai ibu adik di rumah. Lu kemana aja sih dari tadi? Diteleponin gak bisa. Udah capek gak usah berisik. Gue pengen tidur. Tunggu dulu.
kan jauh, ya berarti masih di jalan mama. Ya udah lu nggak usah marah nggak jelas kayak gitu. Gak bisa selesai masalah juga kan? Yang salah juga lu ya, nggak usah nyolot. Kalau bukan gara-gara lu, harusnya gue ada di sebelah papa sekarang kak. Harusnya gue udah bisa ketemu dia di Amerika sekarang kalau bukan gara-gara lu. Pokoknya kalau misalnya sampai papa kenapa-napa dan gue gak bisa ketemu dia lagi, gue bakal benci sama lo selamanya kak. Lu tuh gak ada gunanya tau gak? Lebih baik kalau misalnya lu gak ada. Pergi dari rumah. Kakak yang merasa sakit hati dengan perkataan adiknya membiarkan dia begitu saja. Akhirnya sesuatu yang pahit harus terjadi. Sebenarnya lagu apaan sih? Baik banget. Apaan sih ini keren banget kecomannya. Ganti ya. Sumpah lu mau ganti kecomannya. Lagu gak? Wah dari gue setelah gue gak jawab. Tepar bocah gak sih? Tepar. Gue aja. Jam segini udah tepar gila. Lagu gue enak banget kan? Ya boleh lah. Itu Jujur. berasa Fast and Furious. Gue aja nyetir berarti. Gue aja ya. Ngapain gue nyetir? Gue lebih jago. Gue juga bisa nyetir gila masuk lo apaan? Gue aja. Oh, lu ngeremehin gue? Gue aja. Lu ngeremehin gue? Lu mau kita ngebut? Oke, kita ngebut ya. Pegangan, 1, 2, 3. Wah, tunggu. Waktu saya muda juga saya kecelakaan. Ayo, sini semua ikut. Pegang kan? Pegang. Gak apa-apa, saya bantuin. Cepat. Ada apa ini ribut-ribut? Lapor Dan, Daniel. Komandan, lapor. Ini ada anak-anak muda nabrak Dan. Oh iya? Iya, udah dilarikan korbannya ke rumah sakit Dan. Gimana kejadiannya? Kejadiannya saya kurang tahu Dan.
Kalian udah nggak sayang nyawa? Hah? Siapa yang nyetir? Iya. Oke. Kamu yang nyetir? Ya iya, tapi mereka juga ikutan, Pak. Tapi apa? Kalian bisa ngejamin orang yang kalian tabrak nggak mati? Bawa mereka ke tahanan. Cak, bawa. Ade dan teman-temannya dimasukkan ke tahanan sementara. Pihak polisi berusaha menghubungi keluarga mereka. Satu persatu, teman Ade dijemput oleh orang tuanya. Mereka bisa dibebaskan dengan dasar bahwa mereka bukan oknum yang mengendarai kendaraan tersebut. Ketika Ade sudah tinggal sendirian, Mana orangnya? Mana orang yang udah nabrak anak saya? Saya mau ketemu sekarang juga, saya nggak mau tahu. Ibu sabar ibu. Gak bisa. Saya mau ketemu sama orang yang udah mencelakakan anak saya. Ibu nggak bisa. Saya nggak bisa sabar. Dia udah mencelakakan anak saya satu-satunya. Ibu semua ada prosedurnya. Ibu tolong. Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya mau ketemu dia sekarang. Gak bisa. Ibu, dia nggak. Dia. Ini sekarang. Kamu yang orangnya. Kamu yang mencelakakan anak saya. Itu ya. Sabar, ibu terlalu emosi. Apa yang kamu pikirin sampai kamu bisa mencapai anak saya satu-satunya? Sabar dulu ibu. Gak bisa, saya gak bisa sabar. Kamu beruntung karena anak saya masih selamat. Katanya udah selamat. Dia emang gak meninggal, tapi gara-gara kamu anak saya buta. Buta. Saya gak mau tahu. Saya gak mau tahu. Pokoknya saya mau mata ganti mata. Karena kamu yang udah tabrak anak saya. Saya mau mata kamu. Ibu, kasih mata kamu ke anak saya. Ibu, saya gak mau tahu. Paksa kau itu. Apa ini? Apa? Gak ada. Saya mau mata anak itu, Pak. Kamu mau keluar, mau keluar. Gak Bawa usah. ibu aja. Saya gak mau tahu. Udah, duduk. Ade hanya bisa menangis ketakutan di dalam sel sendirian. Dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Satu hal yang begitu kuat muncul di hatinya adalah rasa rindu akan keluarga. Papa, mama, dan juga kakaknya. Mama. Hai sayang, kenapa? Sini. Mama, tadi aku nggak bisa tidur gara-gara aku mimpi buruk. Aduh, kasihan anak mama. Emang kamu mimpi apa? Aku mimpi perut mama meledak. Gak mungkin lah sayang, perut mama meledak. Soalnya perut mama udah gede banget. Kayak balon mau meledak. Beda dong sayang, kalau balon kan isinya angin. Kalau perut mama isinya adik kamu, dede bayi. Ade, nanti kamu baik-baik aja ya. Jangan bikin perut mama kita meledak. Kamu lucu banget sih. Kayaknya adik kamu nendang deh. Iya mah, dia gerak. Iya kan? Soalnya kayaknya adiknya udah gak sabar deh pengen ketemu kakaknya. Dia bilang tadi, kakak I love you ya, dia bilang. I love you more, Ade. Nanti kalau kamu udah keluar, aku akan jagain kamu. Apapun, dimanapun, dan kapanpun. Baiknya anak mama, bener ya, kamu tepatin janji kamu ya. Iya, Ma, kan aku kakaknya. There is no problem too big that cannot solve it. There is no mountain too tall, he cannot move it. There is no storm too dark,
tuntutan kamu sudah dicabut. Ada yang menebus kamu. Silakan kamu pulang sekarang, ketemu keluarga kamu dan tanyakan tindakan. Makasih Bapak udah datang buat aku. Makasih ya Komandan. Makasih ya Bu. Satu pesan saya, jangan kamu ulangi lagi. Oke? Oke, saya janji Komandan, saya udah kapok. Saya nggak bakal ngulangin lagi selama-lamanya. Janji? Janji. Janji. Oke, silakan pulang. Makasih Komandan. Yes, gue bebas. Ya ampun, makasih Tuhan. Mas Mama datang jemput aku. Mama, Papa. Oh, Kakak, kenapa kakak sendiri? Adek, itu kamu dek. Iya tapi Mama bukan kakak. Kenapa kakak sendiri? Aduh, malu kakak ceritanya. Ada pokoknya. Terus kenapa kakak pakai kacamata hitam? Jadi gini, tadi tuh kakak udah ketemu sama ibu dari korban yang kamu tabrak. Ibu kakak pokoknya udah minta-minta supaya tuntutan itu dicabut. Tapi ibunya tuh nggak mau. Ibunya pokoknya minta harus mata ganti mata. Jadi ibunya minta mata kakak deh. Terus kakak kasih. Kakak kasih mata kakak buat ibu itu. Kakak udah nggak bisa lihat lagi sekarang. Nggak apa-apa deh, itu keputusan kakak kok. Kakak ini sama aku. Harusnya bukan kakak yang kena hukum. Aku udah gagal sih dari kamu kak. Aku seneng banget sama kamu. Nggak apa-apa deh, ini udah diberikan kakak kok. Kakak yang pengen kasih mata kakak. Pokoknya aku udah janji kakak bakal jaga kamu dimanapun, kapanpun, dan apapun kondisi kamu. Kakak akan jaga kamu. Kamu kan dari aku. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih di dalam keluarga. Kata-kata yang tidak asing bagi kita yang terdengar manis, tapi untuk menyatakannya terkadang butuh pengorbanan. Sekiranya cerita yang kami sajikan sore ini menjadi pelajaran untuk kita semua, di mana kata-kata manis itu harus lebih dari sekedar kata. Iman, kasih, dan keluarga menjadi bagian dari tiap-tiap keluarga Jaka Sampurna